Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan belajar PAIBP, Pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan masuk ke pelajaran pertama, pertemuan pertama. Materinya yaitu tentang surah Al-Falaq. Mari belajar Al-Quran surah Al-Falaq. Akan Ustadz bacakan terlebih dahulu sebelum kita membahas materi selanjutnya, yaitu surah Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu bacaan surah Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. Selanjutnya yaitu pengetahuan seputar surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq itu memiliki arti, yaitu artinya adalah waktu subuh. Kemudian surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat ya, 5 ayat, suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Kemudian surah yang ke-113. Jadi di akhir-akhir surah. Jadi Al-Qur'an itu terdiri dari 114 surah, sedangkan surah Al-Falaq ini urutan nomor ke-113. Kemudian surah Al-Falaq ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekkah, yaitu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian surah Al-Falaq disebut juga dengan surah Al-Mu'awwidzatain atau surah perlindungan. Nah, surah Mu'awwidzatain ini terdiri dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Baik, selanjutnya yaitu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Falaq. Kenapa sih, peristiwa apa sih yang menyebabkan surah Al-Falaq ini diturunkan kepada Rasulullah? Mari kita simak teman-teman. Jadi satu waktu Nabi Muhammad SAW mengalami sakit atau menderita sakit. Sakit tersebut sangat parah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat untuk menjenguk beliau. Nah, salah satu dari malaikat tersebut duduk di dekat kepala beliau yang sedang terbaring, dan salah satunya lagi duduk di dekat kaki beliau. Kemudian 2 malaikat itu pun berdialog atau berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan malaikat yang berada di dekat kakinya. Nah, kemudian mereka mengungkapkan pertanyaan. Apa yang terjadi kepadanya? Maksudnya kepada Rasulullah. Kemudian malaikat satunya menjawab, Rasulullah telah disihir oleh seorang Yahudi. Nah, Rasulullah telah disihir oleh seorang Yahudi. Sihir ini, tahu nggak teman-teman? Sihir ini artinya adalah perbuatan yang tidak baik untuk mencelakakan orang lain dengan bantuan setan atau jin. Nah, itulah sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Asham. Nah, yang menyihir Rasulullah ini bernama Labid bin al-Asham, ingin menyakiti atau mencelakakan Rasulullah. Beliau disihir menggunakan pelepah kurma yang berisi rambut Nabi Muhammad SAW
yang rontok pada saat beliau disisir rambutnya. Kemudian terdapat benang, 11 ikatan dan ditusuk jarum serta beberapa gigi dari sihir beliau. Jadi teman-teman, Labid bin Asam ini menyihir Rasulullah dengan media atau dengan benda-benda pribadi milik Rasulullah, yaitu diantaranya adalah rambut beliau, beberapa helai rambut, kemudian menggunakan pelepah kurma, kemudian beberapa gigi sisir dari beliau. Nah, jadi teman-teman, pelajaran dari sini adalah jadi kita tuh harus berhati-hati dengan milik benda-benda pribadi kita seperti rambut, kemudian foto kita, mungkin karena satu saat mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, kemudian orang tersebut menggunakan benda-benda tersebut untuk mencelakakan kita. Selanjutnya yaitu kemudian malaikat itu bertanya kembali mengenai lokasi atau letak sihir tersebut. Nah, jadi dua malaikat ini berbincang-bincang. Di mana kira-kira benda tersebut yang digunakan untuk menyihir Rasulullah. Nah, dari pertanyaan itu maka maka malaikat yang satunya menjawab bahwa benda-benda tersebut diletakkan di dalam sumur milik fulan. Berada di dalam sumur milik fulan, berada di bawah batu di dalam sumur, kemudian ditindih oleh sebuah batu. Hendaknya menuju ke sumur tersebut, mengeringkan airnya lalu mengangkat batunya. Kemudian selepas itu ambil apa yang berada di bawahnya lalu dibakar. Nah, jadi disuruh mendatangi sumur tersebut. Kemudian di dalam sumur itu ada batu, ada benda-benda tadi. Kemudian benda-benda tadi itu pun disuruh diambil, kemudian dibakar. Maka mendengar percakapan tersebut, kemudian Rasulullah yang dalam keadaan sakit mengutus Ammar bin Yasir dan juga beberapa sahabat untuk menuju lokasi yang telah disebutkan, yaitu di sumur milik si fulan. Nah, kemudian setelah itu Ammar bin Yasir dan juga sahabat-sahabat lainnya mendatangi tempat tersebut, mengeringkan sumur, mengambil benda yang seperti pelepah kurma, buhul-buhul, kemudian rambut Rasulullah dan juga gigi sisir tadi. Kemudian setelah diambil, kemudian dibakar ya. Kemudian turunlah surah Al-Falaq. Nah, kemudian Rasulullah membacakan surah tersebut. Setelah Rasulullah membacakan surah tersebut, maka terurailah simpul dan semua ayat telah dibacakan, seluruh ikatan terlepas, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali sehat seperti sedia kala. Nah, itulah kisah singkat mengapa atau sebab-sebab turunnya surah Al-Falaq. Selanjutnya yaitu keutamaan membaca surah Al-Falaq. Jadi teman-teman ada fadilah atau keutamaan membaca surah Al-Falaq. Yang pertama adalah untuk perlindungan. Nah, jadi kalau kita membaca surah Al-Falaq, karena Allah, insya Allah nanti Allah akan lindungi kita dari mara bahaya, dari sihir, dari gangguan-gangguan, jin dan lain sebagainya. Kemudian untuk penjagaan, jadi Allah akan menjaga kita kalau kita membaca surah Al-Falaq. Kemudian yang ketiga adalah surah yang tiada bandingannya. Nah, surah Al-Falaq ini tidak ada bandingannya. Kenapa tidak ada bandingannya? Padahal di Al-Quran banyak sekali surah-surah ya. Bahkan ada yang lebih panjang dari Al-Falaq sampai panjangnya 2 juz ya. Ya, karena setiap surah dalam Al-Quran ini memiliki keutamaan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Seperti surah Al-Kahfi, apabila orang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan diberikan cahaya dari Jumat hari ini sampai Jumat mendatang. Dan juga akan
dihindarkan dari fitnah Dajjal, dan fadilah-fadilah surah lain sangat banyak. Kemudian waktu-waktu yang disunahkan untuk membaca surah Al-Falaq. Nah, jadi ada waktu-waktu yang disunahkan teman-teman. Yang pertama adalah sebelum tidur. Nah, jadi sebelum tidur Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk membaca surah Al-Falaq. Tidak hanya surah Al-Falaq teman-teman, tapi surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, kemudian dibaca sebanyak 3 kali. Setiap selesai membaca kemudian ditiupkan di tangan, kemudian dioleskan ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau. Niscaya selama kita tidur sampai bangun maka kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dibaca pada pagi dan petang atau zipang, zikir pagi dan petang. Nah, jadi setiap pagi baca surah Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas. Niscaya di pagi hari sampai sore maka kita dalam penjagaan Allah. Kemudian di pagi dibaca pada sore hari. Sore hari itu kapan? Dari asar sampai maghrib. Kalau pagi hari itu dari sholat subuh sampai terbit matahari. Dibaca pada sore hari Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, maka niscaya kita dalam perlindungan Allah dari sore sampai pagi hari. Jadi kalau kita pagi baca, sore baca, niscaya kita 24 jam dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu dalam perjalanan. Nah, ketika mau melakukan safar atau perjalanan, maka kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Falaq supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Oke, kesimpulan pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Falaq adalah mengajarkan kepada kita bahwa hanya kepada Allah tempat berlindung dan meminta pertolongan. Jadi teman-teman, tidak ada yang dapat melindungi kita dan tidak ada yang pantas untuk dimintai pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah pemilik alam semesta ini. Jadi Allah itu adalah yang menguasai alam semesta ini. Jadi sepantasnya kita meminta perlindungan kepada Allah karena Allah adalah yang Maha Mencipta, Maha Memelihara, Maha Menguasai. Tetapi kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada jin, kepada setan, kepada benda-benda lain, maka itu namanya syirik, yaitu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, menyekutukan Allah. Semoga kita hindarkan dari sifat-sifat syirik dan kita hanya meminta pertolongan serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah tugas antum adalah menjawab 5 pertanyaan ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Silahkan ditulis soalnya 1 sampai 5. Setelah itu dijawab. Nah, dijawab. Pertanyaannya ini seputar tadi materi yang sudah Ustadz jelaskan. Setelah dijawab, silahkan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Kalau kelas 4A ke Ustazah, kelas 4A Ahwat ke Ustazah, kelas 4A Ikhwan ke Ustadz. Kemudian setelah itu nanti akan dinilai oleh Ustadznya dan Ustazahnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan serta melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.